Halo, kita jumpa lagi di Bone Club. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasi kamu. Woohoo! Ya, kita buka masker biar enak ngobrolnya. Kali ini kita ada di sekitaran apa nih hitungannya? Taman Untan lah ya. Taman Untan. Taman Untan. Di belakang kita ada Tugu Bambu Runcing. Bambu runcing atau bambu kuning sih? Bambu runcing. Hah? Bambu runcing lah. Bukan bambu kuning. Bambu runcing. Kalau nggak salah sih bambu runcing. Udah 10 tahun di Pontianak masih nggak tahu ya, pokoknya itulah ya. Nah, kita taunya bambu, ada yang taunya bambu kuning, ada yang taunya bambu runcing ya. Kira-kira Sama aja lah. Intinya tahu lah itu ikon, salah satu ikon yang ada di Pontianak. Kali ini saya bersama dengan salah seorang teman, kenalnya tahun lalu ya, cuman agak-agak lupa. Kenal di mana gua? Kapan ya? Bulan 8. Bulan 8 lah. Kita Di- doa ya. Di mana? HR. Oh, warung HR benar. Lagi nongkrong ya. Temannya ini si Diki. Nah, jadi buat teman-teman, saya mau kenalin, ini namanya Pierre. Ya. Nama lengkapnya Pierre siapa tadi? Biar Priper. Pierre Freyford, itu kan nama panggung. Itu nama panggungan. Itu nama panggung ya. Tapi kalau Instagram itu juga Iya, Instagram itu juga. Pierre Freyford. Nanti coba kita cantumin gambaran atau tampilan Instagramnya ya dari Pierre Freyford. Nah, Pierre ini Freyford asalnya Ketapang sebenarnya ya. Tapi bisa disebut rapper Kalbar juga lah Ya. ya. Kita mau ngobrol-ngobrolin ringan aja sih, santai-santai aja seputar dunia rap, mungkin khususnya untuk di Kalimantan Barat lah ya. Tapi kalau untuk kalau boleh tahu cerita awalnya, kapan tertarik untuk menggeluti dunia atau bidang rap? Waktu SD sih. Waktu SD masih jadi pendengar. SD? Iya, masih jadi pendengar. SD udah denger lagu rap? Iya, udah denger lagu rap. Pertama kali denger lagu siapa? Idos. Lagu Idos Indonesia ya? Di Indonesia. Sorry pengetahuan musiknya agak kurang ya, nanti kita cantum, kita coba cari juga deh di Google Idos. Iya, Idos. Lagunya apa waktu itu? Yang Tato bukan kriminal. Idos Tato bukan kriminal. Atau bukan kriminal. Iya. Dari SD dengerin lagu gitu kan? Iya, betul. Itu SD. Terus pertama kali belajar ini Belajar rap sekitar kelas 3 SMP udah mulai. pas 3 SMP udah Iya, mulai. kelas 3 SMP udah mulai. Pas 3 SMP mulai. Berarti masih nyanyiin lagu si Idos tadi? Iya, masih nyanyiin lagu Idos. Nyanyiin lagu Idos. Iya. SD tahu mulai nyanyi. Iya, betul. SMP SMP mulai ngulik-ngulik tentang hip hop, Tapi dengerin gini, lagu hip hop. yang awal didapatkan materinya si Idos. Iya, betul. Setelah itu referensinya nambah nggak? Nambah pasti. Dari mana? Saikoji, AZ, Sekoji. Oh benar-benar. ya, AZ, Tuan 13. Ah, Iya. oke. Berarti itu zaman SMP udah nambah referensi. Iya, udah nambah. Kalau yang di luar, Snoop Dogg. Snoop Dogg. Hmm. Oh iya, gila. Snoop Dogg sih jelas sih ya. Iya. 50 Cent juga mungkin dengerin. Itu sih agak jarang. Agak jarang. Nah kalau belakangan ini kan ada siapa? Ada Kanye West juga segala Iya. macam, banyak sih. Nah, SMP udah mulai belajar. Waktu SMA itu Waktu SMA kelas 1 udah mulai buat lagu. udah mulai berlagu. Hmm. SMA kelas 1. Iya, kelas 1. Judulnya apa? Lagu pertama waktu itu. Kecewa. Iya, Putus betul. cinta. Bukan. Apa? Ayo sekolah. Oh iya. Iya, ayo sekolah ya, betul. Ayo Ayo dong, sekolah. masih sekolah masa Iya, ada ayo cita-cita. sekolah. Itu kenapa? Waktu itu bisa ciptain lagu? Karena waktu pas SMA itu kan kendala waktu SMP itu kan di kampung karena tidak ada fasilitas. Jadi tidak bisa buat lagu. Jadi setelah datang ke Pontianak, cari-cari siapa yang bisa recording, nemu teman lah. Ada ketemu teman, dia bisa recording, namanya Airflow. Airflow. Pontianak ya? Pontianak. Lepas itu ngomong, dia buatkan instrumen, terus langsung eksekusi lagu. Rekod malam itu, jadi malam itu. Tapi kalau untuk di rap ini gimana? Maksudnya emang niatnya buat serius atau buat iseng-iseng aja? Awalnya dulu suka-suka, tapi setelah terjun ke dunia hip hop, setelah mendalami dunia hip hop, jadi ingin diseriusin sekali. Ini serius ya? Lagu udah berapa jadi? 27 lagu.
20? 27. 27? Wih, wah. Semua udah lalui ini, proses recording? Iya, udah. Udah recording semua. Nah, dari 27 lagu yang paling berkesan itu lagu apa? Kacamata Kuda. Kacamata Kuda. Ya. Oh, itu yang ada video klipnya? Ya, ada Bener ya? Iya. Ini kalau teman-teman ngelihat video klipnya juga bagus. Saya udah nonton nih video klipnya. Itu serius sekali, video klipnya serius sekali. Itu dengan si ini ya, siapa kemarin si Ferry segala macam. Si Ferry. Ferry yang ngedirect itu. Iya, dia yang direct. Tapi Dari konsep- awal, pertengahan sampai akhir, pokoknya sampai ke properti pun dia. Apa berarti itu? Iya, dari dia semua. Itu bayar nggak sih? Itu ada lah sedikit. Oh, ada. Karena Tapi kan Ferry kan juga ini dong, Iya. sohib lah. iya, kawan Iya kan? juga. Karena Ferry juga dulu pernah nawarin, lupa apa ya. Waktu zamannya masih ngeband lah, dia pernah nawarin untuk membuatin video klip kalau nggak salah. Cuman bandnya keburu bubar. Lagunya ada, belum buat video klip tapi udah bubar duluan. Ya. Tapi ini setelah SMA atau waktu SMA itu udah ada manggung? Pertama kali manggung kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Iya. Itu apa? Event di sekolah juga atau? Bukan, event hip hop dari West Coast Borneo Rap. Itu West Coast Borneo Rap itu ibaratnya apa ya? Tempat ngumpulnya para rapper satu Kalbar. Sekalbar? Kalbar. SMA tapi waktu itu apa? Eventnya udah di Pontianak? Iya, di Pontianak. Berarti ke Pontianak dong? Di salah satu kafe di Pontianak. Itu gimana ceritanya bisa dari Ketapang terus nge-rap terus ke Pontianak? Itu orang rumah ini nggak nanya nggak mau ngapain ke Pontianak itu? Awalnya dari sekolah. Oh, dari sekolah. Iya, sekolah. Karena ke Pontianak itu kan sekolah tujuannya. Dan pas juga ingin mengulik dunia hip hop. Bentar, SMA di mana? SMA di Bayangkari. Pontianak. Iya, Pontianak. Kirain SMA di Ketapang. Enggak, di Pontianak. Berarti SD di Ketapang, SMP di Ketapang juga. Iya, SMA-nya di sini. SMA baru Pontianak. Oh, makanya referensinya jadi lebih luas ya. Iya. Karena kalau di Ketapang kan saya juga kecil sampai remaja SMA di Ketapang kan. Iya. Lagu rap ya ada sih, ada beberapa temen yang juga menggandrungi musik rap tapi kayaknya ya masih kurang lah. Saya sendiri waktu di sana di Ketapang. Saya sendiri. Di Ketapang di mana ya? Di Balai Berkuak. Balai Berkuak. Tepatnya di Balai Semandang. Tapi ngomong-ngomong Balai Berkuak atau Ketapang, belakangan ini kan kalau saya sering lihat Iya. story di WA itu kan kayaknya sering ada event musik ya, maksudnya musik rap gitu. Itu bukan musik rap. Apa itu? Kayak live musik di kafe-kafe gitulah. Oke, tapi ada rapnya. Ada sih tapi jarang. Dan itu setiap kali manggung kayaknya euforianya wah sekali itu. Ya, sambutan penonton sih antusias sekali. Tapi gini bro, sebenarnya itu teman-teman yang biasa datang nongkrong atau waktu lagi perform terus rame gitu nonton, itu sebenarnya anak-anak hip hop juga atau ngerti nggak sih dengan musik rap gitu? Kebanyakan sih enggak. Iya. Cuma penikmat. Oh, tapi mereka inilah ya, maksudnya emang seneng dengan musik rap. Iya. Mungkin mereka senang dengan musik rap. Kalau tahu ada event rap mereka datang mungkin gitu. Tapi sempat ngerasain nggak? Karena kalau di zaman saya dulu awal-awal ada musik rap dan anak-anak udah mulai nyanyi atau apa ya hitungannya perform ngebawain musik-musik rap itu masih dapat ini loh, masih dapat apa ya, cibiran lah. Ada yang bilang, oh apaan lu sok-sok rapper gitu ya. Terus ada yang juga yang bilang apa ya, pokoknya sok-sok amrik gitulah. Tapi kalau di awal dulu zamannya kan kita agak beda zaman. Iya. Ya. Kalau Lau sendiri gimana kemarin? Ya pasti kalau yang begituan sih pasti banyak orang yang tidak suka kan, pasti bermacam-macam cara lah ibaratnya buat mereka, ibarat kayak mau menjatuhkan gitu. Ya, tapi persetan lah dengan hal itu. Kita maju, kita tunjukkan karya bagus. Semakin kita tunjukkan karya bagus, mereka semakin iri. Pertama kali manggung SMA. Ya, SMA. SMA berarti kan udah di sini ya. Pertama kali manggung SMA di sini, masih ingat nggak perasaannya gimana? Atau ada hal yang nggak mengenakan mungkin terjadi gitu? Asli waktu pertama kali manggung, nggak bergerak, diam, kaku, nggak bergerak sama sekali. Lagu lincah, tapi itu udah lagu sendiri ya? Udah lagu sendiri. Terus? Nggak bergerak sama sekali, tegang.
Asli itu pengalaman pertama kali manggung. Disuruh turun. Enggak sih, pokoknya sampai habis lagu. Oh, sampai lagu selesai. Sampai selesai. Tapi berarti sambutannya bagus. Bagus. Anaknya bagus. Bagus. Karena dulu zamannya ngeband SMP sih. SMP itu awalnya kan dari sekolah kan, sempat dulu cerita dikit sih ya. Iya. Jadi sempat ngeband, cuman hitungannya sudah yang masuk event agak gede itu kelas 2 atau kelas 3 SMP lah. Iya. Itu pertama kali naik panggung kan acara umum, Iya. acara 17-an kalau nggak salah. Waktu itu masih di gedung apa sih ya? Gedung Pancasila, tau nggak sih? Di Tahu. Gedung Pancasila tahu ya? Tahu. Di depan SMA Yohanes tuh. Iya, iya. Nah, itu panggung waktu itu masih ngedrum kan. Drumnya juga masih asal-asal main. Baru naik panggung, lagu mulai 1 menit lah, itu Iya. disuruh turun loh. Dia benar disuruh turun, Ngeblank kan? langsung ngeblank. Jadi hitungannya karena mungkin ketukannya juga belum pas, karena baru-baru Iya. main kan. Langsung ikut event gede, disuruh turun. Cuman yang namanya kita masih ngerasanya jago ya dulu. Iya. Padahal masih acak-acakan lah main. Lanjut sampai selesai lagu. Habis itu pulang. Nah, tapi pas pulang baru tuh kepikiran. Ini besok kayaknya nggak berani keluar lah. Karena kan Ketapang kecil. Iya, Ketapang iya. kotanya kecil kan. Jadi nonton rame tuh. Jadi jadi kebayang besok di jalan ketemu orang, oh ini yang kemarin manggungnya hancur nih gitu kan. Jadi nggak enak lah. Paham. Nah, jadi gitu. Jadi takut-takutnya gitu kan. Ketemu orang terus yang kemarinnya nonton gitu loh. Jadi malu. Sempat seminggu tuh. Malu keluar rumah ya. Nah, kan enaknya itu kan acara 17-an. Jadi Iya. setelah itu kan besoknya libur kan. 17 Agustus kan libur. Terus lupa di waktu itu ada tambahan hari libur apa gitu. Jadi ada 2-3 hari nggak sekolah kan. Nah, jadi sempet takut. Keluar rumah tuh bukan takut, malu sih maksudnya ya. Takutnya ada yang nonton gitu kan. Betul. Terus saya kenal yang semalam wah. Nah, jadi itu. Biarpun posisi drum di belakang kan, tapi tetap nampak. Karena zaman itu tuh SMP kan badan gede kan. Iya. Badan gede, meskipun di belakang tapi kelihatan. Iya. Kelihatan, dan set drum itu kan ke bawah kan. Agak rendah lah. Jadi emang drummernya kelihatan banget. Tapi kalau pas waktu pertama kali manggung, kalau pengalaman si ini pengalaman Lau sendiri disuruh turun juga? Enggak disuruh. Oh, enggak. Habis 2 lagu, cuman 2 lagu dibawa. 2 lagu dibawa. Lagu pertama lolos, lagu kedua lolos, tapi enggak bergerak di panggung. Enggak ada apa namanya tuh. Itu apa? Acaranya kompetisi kah atau bukan? Oh, bukan, itu acara reunian rapper Sepontianak. Oke. Oh, berarti emang acara anak-anak komunitas. Iya, Jadi anak biasanya komunitas. udah lebih paham lah ya. Iya. Jadi lebih respect lah biasanya. Nah, tapi ini enggak, waktu nyanyi itu 2 lagu itu yang nonton pada goyang nggak? Enggak, Nikmatin nggak? karena kan posisinya di kafe. Di kafe. Iya. Kafe mana waktu itu? WhatsApp kafe. Oh, masih sih. Masa masih ada sampai sekarang. Masih ada. Cuman mungkin event di sana udah agak kurang juga sekarang. Berarti baru-baru dong ya? 2000 berapa tuh? 2017 nih. 2017 ya, masih baru. Ya, masih baru. Masih 3 tahunan. 3 tahun. 4 tahun 3 tahun terakhir ya. 3 tahun. Itu kan pengalaman pertama. Terus pengalaman selanjutnya masih di acara komunitas juga atau udah event yang lebih gede? Agak lupa sih. Tapi mulai tampil di event besar di salah satu pensi sekolahan. Pensi sekolah. Iya. Itu udah bintang tamu. Ya, udah bintang tamu. Gestar. Gestar ya. Enak Udah ya. jadi bintang tamu. Enak rasanya kalau lagi manggung terus bahasanya MC-nya ngomongin nih gestar gitu ya. Iya, betul. SMA mana waktu itu? Di Bayangkari. Oh, Bayangkari. Iya. Oh, di ini ya. Apa sih? Muraya. Adis itu namanya. Iya. Oh. Di situ. Di dekat Itu ramai Remote. juga waktu itu. Ramai karena acara pentas seni sekolah. Yang lebih berkesannya itu dibikin ruangan sendiri. Ya, oke. Dari panitia udah disiapin. Iya, udah disiapin. Ini enggak Ada tukang make up. itu berasa artis nggak waktu itu? Memang berasa artis sekali waktu dijadikan gestar. Berasa artis ya? Masih ini terngiang-ngiang atau mungkin ada yang udah tahu lagunya waktu nyanyi? Udah ada beberapa. Udah yang tahu? Udah ada. Berarti lagunya udah dong? Udah lumayan dikenal orang dong? Beberapa lagu lah yang dikenal orang. Belum dikenal. Beberapa dikenal. Yang paling dikenal orang biasanya apa? Atau waktu manggung itu yang di Bayangkari itu? Lagu ya Ayo Sekolah itu. Oh iya, sekolah. Iya, karena kan pas Itu juga kan- temanya. Sama Oh, iya, lagu benar. kebetulan saya juga kan SMA-nya di Bayangkari.
SMA-nya di Bayangkari. Jadi pas waktu masa zaman SMA, saya ada buat lagu untuk sekolah Bayangkari. Jadi pas saya bawa lagu itu, sebagian siswa-siswa Bayangkari itu hafal. Oh, jadi itu gimana? Emang di-share ke teman-teman atau gimana? Iya, memang di-share ke teman-teman ibaratnya ya. Tapi tanggapan mereka dengan lagu itu gimana? Mereka sangat respon bagus sekali. Positif ya? Positif. Dari situ kemudian lanjut buat lagu-lagu lain. Iya, buat lagu-lagu. Setelah lagu yang Ayo Sekolah itu apa tadi? Kecewa. Kecewa itu udah SMA ya? SMA. Itu apa? Itu dua lagu ditolak? pertama. Putus cinta atau gimana? Enggak sih. Itu dari inspirasi dari curhatannya kawan. Oh. Dari curhatan kawan. Musisi itu biasa gitu. Ada lagu putus cinta tuh dibilang curhatan teman gitu loh. Dia curhatan siapa? Ada lah. Curhatan Pasti teman. lah, iya. Oh, Pasti. ya, teman ya. Oke lah, kita percayanya curhatan teman. Ada juga beberapa lagu tentang kita sendiri. Tapi lagu rap itu sebenarnya dia lebih ngenanya ke lagu apa sih? Kalau Lau lah nih sebagai pelaku atau penyanyi rap atau rapper gitu. Yang lebih ngena tuh di apa? Kan kalau di Indonesia kan ada yang bilang lagu cinta paling sedih itu nggak ada yang ngalahin lagu dangdut. Kan gitu. Ya sedihnya orang lagu pop dengan sedihnya orang lagu dangdut, lagu putus cinta itu lebih sedih lagi lagu dangdut gitu loh. Tapi kalau rap ngenanya kemana? Apakah cinta juga kalau menurut Lau sendiri atau lebih ke arah kritikan untuk pemerintah atau gimana? Kritikan sih. Kritikan. Tapi lagu cinta sedih juga. Sedih juga. Kenapa saya bilang sedih? Di Indonesia 3 tahun terakhir lagu yang viral, lagu rap terus 3 tahun terakhir ini. Dari 3 tahun per 2 tahun. 3 tahun berarti dari sekitar 2017. Bukan. 2018. 2018 berarti 2 tahunan lah. 2 tahunan. Belakangan ini di Indonesia yang selalu viral itu lagu-lagu rap. Ya. Lagu-lagu cinta. Sekarang pun di TikTok pun banyak lagu rap. Oke. Saya lihat. Agak berubah ya. Kalau dulu kan ya masih pop lah ya. Sekarang gitu. Berarti kalau Lau sendiri ngerasa sekarang untuk musik rap sudah bisa diterima meskipun temanya bermacam-macam. Mau cinta, mau kritikan mungkin untuk pemerintah atau untuk kehidupan sosial tetap bisa diterima. Ya, tetap bisa diterima ya. Tetap bisa diterima. Tapi kalau dari kesulitan sendiri buat lagu rap paling sulitnya di mana sih? Lirik. Atau temanya yang paling sulit apa? Lirik. Ibaratnya saya kesulitan saya dalam membuat lagu rap di lirik. Karena tidak bisa sembarangan. Ada rima, metafora, banyak lah pokoknya istilah-istilahnya situ. Ya. Kalau lagu rap sendiri rata-rata berapa? 4 menit, 5 menit? Standar recording? Jarang sih, sampai 4 menit, palingan 3 menit lebih. 3 menit ya? Rata-rata. Tapi banyak sih lagu orang yang sampai 4 menit, 5 menit lebih. Tapi kan orang tuh bosan dengarnya tuh kalau terlalu lama. Tapi gimana proses buat lagunya? Kalau band itu kan udah jelas, paling buat lagu simple, ambil gitar, gejreng-gejreng dapat nada, bisa dapat alurnya lah ya kan. Tapi kalau rap gimana? Rap tuh beda, dia tuh sistemnya instrumen. Ya maksudnya buat sendiri juga kan Buat instrumennya? sendiri. Atau di awang-awang dulu nih, ngebayangin dulu Iya, ada yang gini. Iya, dibayangin dulu. Oke. Dibayangin, terus nanti dibuat. Kalau udah sesuai, tinggal sesuaikan dengan flow, dengan nada-nada kita, baru gas lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Oke. Jadi awang-awang sambil nulis lirik tuh. Iya. Nulis lirik. Iya, sambil nulis lirik. Nah, kalau kebiasaan saya sih jadi dulu instrumen, baru buat lirik. Oh. Berarti emang harus buat instrumennya dulu. Berarti baru bisa buat liriknya ya. Iya. Nggak yang dari atau sambil jalan musiknya sambil jalan liriknya nggak bisa. Iya. Tergantung orang juga sih. Tapi kalau untuk selama nyiptain lagu rap yang paling sulit temanya apa? Pernah ngerasain nggak? Defender Motor. Itu judul? Ya, judul lagu saya. Itu tentang apa? Tentang kebakaran hutan. Oh, berarti tentang kritik sosial Ya, maksudnya ya? alam. Alam. Oh, itu juga kemarin disorot oleh salah satu koran Ekuator. Oh, ada? Ya. Sampai di ini ya? Sampai disorot ya. Itu tahun berapa kemarin buat lagu itu? 2017.
2017, bentar. 2017 itu zamannya kemarin heboh-hebohnya atau parah-parahnya kabut itu tahun berapa ya? 2018 bukan? 2018. 2019 ya? 2018 lah. Karena dibuatnya lagu itu sebelum kabut asap. Satu tahun sebelum ada kabut asap yang parah. Jadi pas ada kabut asap yang parah, tiba-tiba dia kontak tuh wartawan Ekuator, mau wawancara dan segala macam, akhirnya ketemu. Berarti udah sempat diwawancara di ini ya? Sempat di koran gitu. Ya, di koran. Di radio juga pernah kemarin, di radio RRI. Diundang? Ya, diundang RRI Pontianak. Itu tahun berapa? Waktu lagu itu keluar? Bukan, itu tahun lalu, 2020 lah. Baru berarti? Ya, 2020. Bulan berapa? Sekitar bulan 3-an lah. Bulan 3. Bulan 3. Tapi sejauh dari SMA sudah di sini sampai terakhir 2020 kemarin, ini nggak, udah banyak yang kenal nggak dengan Lau nih sebagai rapper? Kalau itu sih saya nggak bisa bilang lah. Sebenarnya tergantung dari orang. Yang kenal sih mungkin banyak, tapi sayanya aja yang nggak tahu. Oke. Tapi ini pernah nggak ada misalnya ada momen lagi jalan ada orang muterin lagu ciptaan sendiri gitu? Oh, pernah. Itu waktu nyantai di kafe. Ada? Ya, nyantai di Diputerin? kafe. Ya. Nyantai di kafe. Orang nggak tahu yang mana yang nyanyi ya? Iya, betul. Nyantai di kafe, tiba-tiba lagu kecewa itulah. Lagu kecewa dihidupkan orang. Bingung nggak? Sok-sok polos ya di kafe itu, nyantai itu. Tapi lagu kecewa gimana? Masih ingat? Masih sih. Masih ingat? Iya. Coba dikit deh. Satu bait atau satu baris aja lah coba. Tegasku melawan, sakit ku rasakan, cinta kau katakan, faktanya bohongan. Hati kau lupakan dengan selingkuhan, aku kau lupakan, pergi dan lupakan, uang melupakan, tampan kau lupakan. Keren. Salut. Yang paling sulit itu apa ya? Apa yang di ujung itu rima ya? Iya, rima. Itu paling sulit kan? Iya, dia tuh Cari yang ujungnya sama, tapi maknanya nyambung dengan kata-kata sebelumnya kan? Ibaratnya dibilang rumus enggak juga rumus ya. Dia itu ibaratnya ada rumus AA, BBB, ABAB, AAA, BBBB. Oh. Ibaratnya, itu ibaratnya. Oke. Berarti ada rumusannya ya. Tapi kalau belajar musik rap ada mentornya nggak? Atau memang otodidak dari awal cuma dengar sendiri? Palingan kita ibaratnya ketemu orang lama di hip hop, ibaratnya kawan-kawan kita yang udah lama lah di dunia hip hop. Kita palingan nanya mereka, ini gimana sih caranya, ibaratnya bikin lirik nih gimana sih, menyesuaikan flow nih gimana sih. Paling mereka kasih tahu, sharing-sharing lah ibaratnya sama yang duluan muncul di dunia hip hop. Oke. Dan mentor-mentornya masih menggeluti dunia rap juga? Iya, masih sampai sekarang. Berarti untuk event musik terakhir rap di Pontianak kapan? Tahun lalu juga? Tahun lalu, iya tahun lalu. Sebelum pandemi atau sesudah? Masih pandemi waktu itu. Bulan berapa ya? Tapi bulan 12, salah bulan 12 awal. Awal berarti? Masih baru? Masih baru di Taman Nes. 2 bulanan? Ya, di Taman Nes. Itu ramai? Ramai asli, ramai. Oh. Sangat ramai sekali. Itu memang kumpul komunitas lagi hitungannya atau gimana? Itu event hip hop, ada yang datang welcome tapi kita pakai tiket. Oh, dan pakai tiket masuk. Berapa waktu itu tiket masuk? Masih ingat? 25. 25. Masih inilah ya, terjangkau lah hitungannya ya, 25 ya. Masih ini. Ingat mungkin waktu itu yang nonton berapa atau tiket terjual berapa? Yang dibuat tiket itu kan sekitar 2000-an ya. Buat tiket 2000-an, tapi yang terjual itu sekitar 800-an lah. 800 lumayan. 800 ya, lumayan. 800 itu kan pasti di luar panitia kan itu kan? Iya, di luar panitia. Iya, hampir 1000 lah berarti. Ya lumayan ya. Iya, lumayan. Berarti kalau dilihat dari penjualan tiket, penikmat musik rap di Pontianak paling nggak rame ya? Iya, lumayan rame. Karena dulu pernah sempat heboh juga hip hop di Pontianak. Heboh, sempat naik juga. Karena waktu itu saya belum terjun waktu itu. Saya dengar dari cerita-cerita ibaratnya yang duluan di dunia hip hop lah. Di tahun 2000 berapa ya? 2013-an lah. Hip hop naik-naiknya di Pontianak waktu itu. Lepas itu tenggelam sedikit, tenggelam dan sekarang mulai naik lagi. Oke.
Cuman ini ya, begitu naik kan kena pandemi ya, jadi Iya. harusnya mungkin bisa lebih laju, jadi hilang momennya kan. Ya waktu pas pertengahan pandemi dulu juga saya sempat mengadakan konser online. Konser online. Tapi beda kan, maksudnya Mm. musik rap itu kan lebih enak sebenarnya kalau ketemu dengan nonton langsung kan. Iya, betul. Lebih dapet feel-nya. Itu gimana Betul, dong? Waktu pas konser online itu peluncingan single. Itulah diadakan konser online, karena kalau kita mau mengadakan konser ibaratnya live tatap muka ibaratnya gitu tuh kita nggak bisa, kita harus ngurus surat izin segala macam, ribet. Oke, berarti kalau di total dari SD, SMP, SMA, sekarang kuliah semester 4. 4. Berarti udah berapa tahun tuh hitungannya? 6. Berarti sekitar 8 tahun ya? Iya. Udah 8 tahun ada di dunia rap, meskipun manggung secara profesional mungkin zaman-zaman SMA. Iya, betul. SMA sama kuliah lah itu namanya. SD, SMP masih pendengar lah ibaratnya. Ya, masih dengar baru-baru belajar ya. Iya, baru-baru belajar. Berarti dari tahun SMA lah, itu sempet ikut kompetisi? Dulu sekali waktu SMA. Pernah ikut kompetisi? Iya. Hip Hop No Era di Gor Pangsuma acara. Itu umum berarti? Umum. Sempat dapat juara nggak? Juara 2. Juara 2? Sekalbar itu? Iya. Beneran? Bintang tamunya Eko Show. Beneran nih? Iya. Serius? Iya. Juara 2? Peserta berapa waktu itu? 7. Hanya 7. Peserta 7, tapi acara termasuk acara besar? Iya, acara besar, 1 kalbar. Umum, bukan kalau ibaratnya Bukan sekolah, bukan tingkat sekolah ya? Bukan. Kalau orang dari luar kalbar datang pun masih diterima. Karena itu acara lumayan besar. Tapi peringkat 2, hadiahnya berapa waktu itu? Lupa dah tuh total hadiahnya itu. Tapi zaman itu gede? Lumayan. Gede zaman itu ya? Karena berdua bawa lagu sendiri sih. Kompetisinya kan, tuh ibaratnya kita perform. Berarti emang harus punya karya waktu itu? Iya. Enggak juga sih. Waktu itu kalau mau bawa lagu orang, boleh. Ya boleh. Tapi kan poin pentingnya itu kan kita udah lagu sendiri. Kenapa harus bawa lagu orang? Ya benar-benar. Apalagi lagunya udah ini ya, udah mantap lah hitungannya. Ya kan udah banyak didengar orang, udah banyak penilaian positif juga kan. Tapi waktu ngebawain lagu itu si juri ini nggak ngerespek nggak? Oh kok lagunya enak gitu? Mereka pasti respect. Respect sekali. Respect sekali. Sempat ada tawaran ini mungkin untuk recording di Jakarta atau gimana? Belum ada sampai sekarang. Waktu itu belum. Tapi lumayan loh hitungannya, baru masih muda lah, berarti SMA waktu itu. Ya, SMA. Masih SMA udah dapat juara 2. Yang dilawan waktu itu anak SMA juga atau kuliah atau gimana? Ada yang udah kerja, ada yang kuliah. Lawannya ya? Ada yang udah lulus sekolah gitu hitungannya. Ada yang udah lulus sekolah, ada yang itu kerja. Prestasi besar loh. Lumayan. Piala berarti masih disimpan? Masih. Di rumah? Gede Piagam, piala waktu itu? Piagam ada. Lumayan lah. Itu berarti waktu itu ikutnya bukan mewakili sekolah dong? Bukan. Berarti emang ikutnya pribadi? Iya. Nama komunitas. Oh bukan nama komunitas? Private lebih pemilih. Itu komunitas itu apa? Pontianak? Itu komunitas saya dirikan di tahun 2017. Umum sih. Ibaratnya kalau ada orang yang ingin bergabung di Private Republik Pemilih, kami welcome. Oke. Beda halnya dengan Simpang Hulu Hip Hop. Kalau Simpang Hulu Hip Hop hanya yang terkhusus untuk yang di Simpang Hulu aja. Oke. Berarti tertutup lah ya. Iya. Tertutup. Tapi kalau penikmat setia pernah ngitung nggak? Kira-kira udah ada berapa banyak? Nggak pernah ngitung sih kalau soal itu. Tapi ramai? Lumayan. Ratusan ada? Ada. Ratusan ada penikmatnya? Makanya di YouTube-nya juga gitu juga ya? Begitu buat konten ada lagu baru, yang nonton kan ratusan kan? Iya, ratusan. Berarti itulah penikmat setianya gitu. Iya. Udah ada. Sekitaran Nggak perlu nyari-nyari lagi gitu kan. Tapi ini nggak, kepikiran nggak lagunya mau dimasukin ke Joox atau kemana gitu? Kepikiran sih. Rencana kan tahun ini kan buat album. Jadi nanti album pertama saya mau masukkan ke Joox, ke Spotify. Jadi nanti udah jadi satu album, rilis baru di-upload ke Spotify, Joox, YouTube.
Oke. Karena lagu yang kacamata kuda ya, itu enak tuh. Ya. Kan ada dengerin juga. Jadi nanti intinya saya mau tampilin deh tampilan YouTube-nya. Saya kasih nama YouTube-nya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Yang kacamata kuda itu musiknya enak banget, konsep video klipnya juga lagi apa ya, ngikutin hits-hitsnya hip hop lah ya. Konsep video klipnya gitu loh. Enak banget buat ditonton. Itu setahun lebih loh lagunya video enak. klipnya. Setahun. Iya. Itu kenapa? Apakah memang konsepnya belum matang atau gimana waktu itu? Karena waktu itu tuh sama-sama sibuk, ibaratnya kalau ada sempat waktu take, kalau ada sempat waktu take, kalau ada sempat waktu take. Jadi hitungannya tuh 1 tahun lebih. Tapi itu kan nggak sendiri kan? Nggak yang sendiri. dilakukan nggak sendiri. Itu lagunya ciptaan sendiri atau bareng-bareng teman yang ada di video klip? Oh, bareng-bareng teman. Oh, bareng. Lagu itu tuh simple ceritanya tuh. Hmm. Waktu itu pas saya telepon kawan saya itu kan Hominus tuh kan, yang featuring dengan saya di Kacamata Kuda tuh, saya telepon sekitar jam 12-an lah, siang lah. Saya telepon, di mana? Di rumah katanya. Buat lagu yuk. Gas, aku jemput dia kan. Jemput, bawa rumah, tulis lirik, langsung take record hari itu juga. Hari itu langsung. Sore jadi. Berarti instrumennya dibuat hari itu juga? Tapi Sore musiknya jadi. enak loh. Serius? Sore Musiknya enak? jadi. Luarnya pas, kalau niatnya tuh Oh, feelnya kalau pas- dapet. Lagi feelnya dapet. pengennya ini ya buat lagu. Dapet. Kalau jemput sore jadi. Hmm. Sore jadi. Lepas itu ada tawaran dari Ferry mau buatkan video klip. Jadi karena waktu itu kan take-nya di rumah salah-salan, jadi take vokal ulang ke studio. Take vokal ulang ke studio, lepas itu syuting video klip. Perilisannya tuh pas tanggal 2 November. Pas hari ulang tahun. Oke. Tahun lalu ya? Oke. 2 tahun lalu lah, 2 tahun lalu. Sorry, 2 tahun lalu. Oh, bukan yang pas ulang tahun ini ya? Tahun lalu ya? Bukan. Oh, benar. Kalau untuk rencana ke depan apa nih? Memang hanya itu tadi atau ada rencana lain juga selain untuk buat album itu? Untuk sekarang sih masih buat album. Dan juga nanti bakalan ada proyek baru lagi bersama Bapak Budi Harun, salah satu sape senior Kalbar. Oke. Yang kemarin Bangga Jadi Raya, lagu Bangga Jadi Raya yang saya buat sama dia. Oke. Nanti akan ada buat lagu lagi sama dia. Itu Tapi sebelumnya belum ada kan? Belum ada kan lagu hip hop yang ada diselipin instrumen etniknya, belum ada kan? belum. Belum. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Oke. Mungkin Tapi ada. kayaknya belum. Nggak tahu deh ya, apakah Nggak tahu. pengetahuan musik saya yang kurang. Tapi kayaknya sih belum. Kalau hip hop ya. Tapi kalau musik-musik band gitu sih Ya, ada. udah. Terus yang pengen diketahui juga mungkin yang di rumah masih mikir ya, maksudnya ngapain jadi rapper gitu ya. Apalagi kelasnya Kalbar gitu loh. Tapi mungkin ada nggak yang mau disampaikan buat yang mungkin nonton, ngasih semangat mungkin atau bisa ngasihkan gambaran sebenarnya menjanjikan nggak sih jadi rapper? Paling tidak di Kalbar lah. Menurut saya itu hobi saya. Tapi kelak pasti akan jadi profesi. Kelak menjadi profesi. Dan sejauh ini sudah ada hasil sih ya. Maksudnya Adalah sudah lumayan sering diundang, ya kan? Terus kompetisi lagunya juga menang dan penikmat setianya juga udah dapat kan. Iya. Jadi tinggal struggle aja di bidang itu. Karyanya dibanyakin biar pendengarnya juga jadi makin luas, makin banyak. Ya kan? Iya. Oke deh kalau gitu. Thanks deh buat Pierre ya. Thanks buat Pierre, nama panggungnya tadi Pierre Fiverr ya. Itu dalam ada arti tersendiri dalam bahasa Dayak tadi ya. Iya. Artinya apa tadi? Sorry. Pemimpin. Ya. Semoga kedepannya bisa memimpin teman-teman yang masih ingin menggali bakat di bidang rap khususnya di Kalbar ya. Semoga bisa rame dan kita tunggu lagu lainnya dan video klip. Iya. Ya. Kita tunggu video klipnya karena yang kemarin yang Kacamata Kuda serius itu keren. Lagunya, video klipnya keren banget. Ya, teman-teman harus nonton. Nanti kita kasih deh link atau tampilan YouTube-nya Pierre ya, biar bisa ada nonton juga. Jangan lupa nanti akan ada surprise pertama kalinya di Kalbar. Rap rock etnis. Apa itu? Alirannya rap rock etnis. Oh, oke. Ada etniknya di situ ya. Rap rock etnis. Itu apa? Eventnya Full set. virtual juga atau gimana?
itu sih Itu event ya, kasih itu kan? bocoran sedikit lah. Kasih bocoran sedikit lah. Itu buat lagunya itu tema-temanya tentang alam. Alam Borneo lah. Rencananya launching itu kapan? Belum tahu karena sekarang masih dalam Masih proses digarap? penggarap. Oh, oke. Nanti kita tunggu deh. Seperti apa? Nanti kalau misalnya udah keluar kasih tahu. Oke, Kita siap. ngobrol lagi. Sip ya. Sekali lagi thank you, sukses buat kedepannya. Semoga pandemi tidak membatasi kreativitas khususnya untuk teman-teman rapper yang ada di Pontianak atau paling tidak di Kalbar bahkan. Saya Eric Vender pamit. Biar Driver. Thank you. Kita jumpa lagi di Bond Club edisi lainnya. Bye.